Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Qala musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain, amin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baiti wa dzurriyyati wa ashabihi. Niruhi mu'allif hadzal kitab wa musyarrihi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali wa musyarrihi Imam Syekh Nawawi wa larwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jami'il muslimin wal muslimat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita membahas tentang berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan pertemanan, ya. Teman yang sejati itu yang gimana, dan kita sebaiknya berteman dengan siapa. Ishab ngancanono sira, bertemanlah ngancanono sira man ing wong idza qulta nalika ngucap sira sattaka mongko beneraken sapa man kaulaka ing ucapan sira. Wa idza khawalta lan nalika nandangi sira amron ing perkara ammaroka mongko dadi akan pemimpin sapa man ka ing sira. Wa in tanaza'tuma lan lamun berselisih sira karo, tukaran maksudnya berselisih sira karo fi syai'in ing dalam swiji-wiji atharoka mongko ngutamakan sapa man ka ing sira. Jadi bertemanlah dengan orang jika engkau berkata ia membenarkan ucapanmu, percaya dengan ucapanmu, ya. Jika engkau melakukan sesuatu, ia menjadikan engkau sebagai pemimpin panutannya. Kalau engkau berselisih, ya, orang itu mementingkan engkau, mengutamakan engkau daripada dirinya. Jadi tidak egois. Wa qala lan dawu sapa aliyan sayyidina Ali radhiyallahu anhu rajazan klan bakar rajas, inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyamfa'ak. Inna akhaka sak temene sedulur sira al haqqa kang bener, ya. Sesungguhnya saudaramu yang sungguhan
iku man wong kana kang ono sepeman iku maka sertane sira. Saudara yang hakiki, yang benar-benar adalah orang yang senantiasa bersamamu. Waman lan wong yadurru kang ngrugiaken sapa man nafsa ing awak dhewe man liyam fa'aka krono arai manfaat di sapa man ing sira. Teman sejati adalah teman yang senantiasa bersamamu dan bahkan ia berkorban dirinya ya, agar engkau mendapatkan manfaatnya ya. Jadi mengutamakan orang lain itulah adalah teman yang sejati. Sebaliknya teman yang egois, teman yang hanya mementingkan diri sendiri ya, itu adalah teman yang tidak baik ya. Itu namanya bukan teman itu ya. Orang yang menggerogoti Anda. Waman idza apa itu? Waman idza riba zaman soda'aka secepat ini kan. Waman idza raibaz zamani sada'aka syattata fika syamlahu liyajma'aka. Waman lan wong idza raibaz zamani nalika keraguan zaman was-wasi zaman oleh nderawasi zaman soda'aka dadekno ngelu apa riba zaman ing sira sudah itu pusing
ketika zaman tidak jelas, zaman yang tidak pasti, memusingkan engkau, sattata mongko mencerai-beraikan sapuman fika ing dalam sira syamlaha ing kumpulane syamlahu ing kumpulane man ma'aka krana arahe ngumpulaken sapa man ka ing sira. Ringkesnya, temannya sejati adalah apabila zaman tidak menentu, ya, yang mengganggu engkau, memusingkan engkau, ya, ia rela berkorban, bahkan cerai-berai modal dia, cerai-berai harta dia, ya. Kumpulan itu maksudnya ya sesuatu yang terkumpul pada kita, ya bisa modal, bisa uang, bisa apa saja, tenaga, ya. Ia lewat cerai-berai demi engkau menjadi utuh kembali. Misalkan kalau kita bangkrut, dia rela berkorban untuk membantu kita, bahkan mungkin tabungan sing wungkul itu rela dicairkan, dieter-eter untuk membantu kita. Jadi bahasanya di sattata fika syamlau itu mencerai-beraikan kumpulan dia, mungkin mencerai-beraikan, mencairkan tabungan dia. Lihat jemaah agar kita bisa mengumpulkan hal-hal yang cerai-berai, misalkan bangkrut dan lain-lain. Jadi demi kita lah, itu temannya sejati. Jadi kalau kita cerai-berai, dia rela mengumpulkan hal-hal yang cerai-berai dari kita, bahkan ia sendiri rela dirinya cerai-berai. As-salitsatu utai kang nomor 3 iku as-shalahu kang bagus, ya. Jadi cari teman itu ya yang baik, baik perilakunya, baik ucapannya, baik pemikirannya, ya, baik hatinya, ya. Karena ada orang baik itu macam-macam, ada baik lahiriahnya saja, ada baik hatinya, ada baik pemikirannya, ada baik segala-galanya. Kalau bisa orang yang baik pemikirannya, baik perilakunya, baik akhlaknya, dan baik hatinya, as-shalah bagus. Fala tashab mongko ojo ngancani sira fasikon ing wong kang fasik. Jangan berteman dengan orang yang fasik. Fasik itu orang yang suka ngelanggar ajaran agama, namanya fasik. Musirron kang netepi, jangan berteman dengan orang yang terus menerus maksiat, terus menerus melanggar ajaran agama. Ala maksiatin ingatasi maksiat kabiratin kang gede. Jangan berteman dengan orang yang melakukan dosa besar terus menerus gak gelem tobat. Mengapa? Li annaman kang satemene wong, krana satemene wong ya khafu kang wedi sepeman Allah ing Allah, ikula yusirru ora netepi, ora terus menerus, ora netepi sepeman ala kabiratin ing atase dosa gede. Jadi tanda orang yang takut kepada Allah itu tidak terus menerus melakukan dosa besar. Waman utawi sapa-sapa wong iku la ya khafu ora wedi sepeman Allah ing Allah, iku la tu'manu ora
ora dirasa aman, ora dijamin ya. Ora gak kena dijamin. Apa wa iluhu pira-pira eleke man. Jadi orang atau la tu'manu ora dirasa aman apa gowa ilu pira-pira elemen. Jadi orang kalau tidak takut kepada Allah itu tidak bisa dijamin aman dari tidak berbuat jelek. Jadi ringkasnya orang yang tidak takut kepada Allah itu biasanya mesti sering berbuat jahat. Jadi nggak ada garansi untuk dia menjadi orang baik gitu. Karena tidak takut pada Allah. Sebaliknya orang yang takut pada Allah pastikan ya, bisa digaransi bahwa dia akan berperilaku baik, menjadi orang yang baik. Itu maksudnya gitu. Jadi sebaliknya orang kalau tidak takut pada Allah nggak ada jaminan dia tidak berbuat jahat. Pasti jahat, karena itu jangan berteman dengan orang yang tidak takut pada Allah. Pasti akan jahati kamu, ngibuli kamu, merugikan kamu. Bal balik yataghayyaru berubah-berubah sapa man bitaghayyuril akhwali sebab berubah pira-pira keadaan wal aradilan pira-pira sifat. Jadi orang yang tidak takut pada Allah itu bisa labil, sikapnya, perilakunya, tingkah polanya bisa labil, tergantung situasi. Nek kepepet iso nyolong, nek kepepet ya ngapusi kita, korupsi. Itulah orang yang tidak takut pada Allah ya. Tergantung situasi dan sifat dia. A'rad itu sifat maksudnya ya sakit dan lain-lain itu ya. Ketika segar oke saja, begitu kepepet dia akan berbuat nekat, apapun dilakukannya. Namanya orang nggak takut pada Allah, nggak berbuat sama. Makanya beberapa waktu yang lalu kan ada viral ibu-ibu nyolong susu di Indomaret dan lain-lain. Ini kan karena kepepet untuk menghidupi anaknya, karena anaknya sedang butuh susu bubuk. Tapi karena tidak takut pada Allah ya nyolong di toko. Nah itu karena apa? Kepepet situasi ya. Qala dawsabu Allah Ta'ala li nabi mari nabi ni Allah sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'ahu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'ahu wa kana amruhu furta. Wala tuti' lan ojo taat panjenengan man ing wong aghfalna kang lalekaken sapa ingsun qalbau ing ati nikman. Jangan taat orang yang hatinya lupa kepada Allah ya. Yang dilupakan, kalau di sini yang dilupakan oleh Allah. Karena semua perilaku orang itu yang ngatur Allah. Bahasa sini aghfalna qalbau, aku melupakan hati dia. An dzikrina saking iling ingsun ya. Jangan taati orang yang lupa kepadaku. Wataba'alan nuruti, mengikuti, maksudnya nuruti, mengikuti, nuruti sapeman hawau ing kekarepan iman. Orang yang nuruti hawa nafsunya jangan ditaati.
wa kana lan ono apa amruhu perkara man ya. Iku furuton leluwian. Jadi dalam segala hal dia selalu israf, berlebihan ya. Boros, royal, itu orang yang nuruti nafsu. Maka jangan diikuti orang seperti itu. Berondong mercon jutaan, padahal ditarik musola ya mengelak ya. Nah itu namanya royal yang tidak digunakan untuk kebaikan. Jadi ciri-ciri orang yang berlebihan adalah karena orang itu menuruti nafsunya. Kalau orang masih menggunakan akal sehatnya pasti tidak akan berlebihan. Secukupnya saja, seperlunya saja dalam segala hal itu ya. Fakhdar mongko wedya sira suhbatal fasiki, ngancani wong kang fasik. Takutlah menemani orang yang melanggar ajaran agama ya. Sebab teman itu, teman yang jelek yang saya maksud ya, teman yang jelek itu seringkali dan bahkan cepat mempengaruhi kita. Maka menurut di kitab taklim itu iyakum wa qarinasu, takutlah teman yang jelek. Kenapa? Teman yang jelek cepat mempengaruhi kita. Teman yang baik kadang lambat mempengaruhi. Kalau jelek pastilah cepat sekali, karena di situ ada dorongan nafsu, dorongan setannya. Fa inna musyahadatal fiski, mongko sak temene ningali kefasikan wal maksiati lan maksiat alat dawami ing atase terus menerus ikut tazyilun, menggelincirkan ala qalbika ing atase ati sira. Orang yang terus-menerus melihat kemaksiatan, melihat kejahatan itu sering menggelincirkan hatinya. Melok katut. Wong kalau adu jago 1-2 hari selamat. Hari ketiga bahkan seminggu mungkin dia sudah mulai ikut totoan. Lama-lama juga dia ikut sabung ayam. Pertama sih cuma melihat-lihat, sesuai kepingin, sama dengan orang ngerokok itu. Pertama kan ngelihat-lihat, lama-lama ingin ngincipi. Ikut tazyilun, nglincirkan an qalbika saking ati sira karohiyatul maksiat, ing benci maksiat. Jadi orang yang lihat maksiat itu justru hatinya malah tidak benci maksiat, lama-lama ingin nyoba, ngincipi. Wayahunu lan dadi gampang alaika ing atase sira apa amru merentah maksiat. Justru semakin sering melihat kemaksiatan menjadi tidak benci maksiat, bahkan mudah terseret ikut maksiat.
Walidzalika lan krana iki tazilun menggelincirkan hati hana alal qulubi hana tati gampang alal qulubi ngatas biro ati apa maksiatul ghibati maksiat menggunjing atau ngerasani la li fahmin ada yang keliru, saya ulangi. Fa inna musyahadatal fiski mongko sak temene nyakseni kefasikan wal maksiati lan maksiat kita alat mengatasi terus menerus ikutu zilu ngilangaken apa musyahadah ala an qalbika saking ati sira karo hiyatal maksiat ing benci maksiat wa yahunu lan dadi gampang alika ing atase sira apa amruha merentah maksiat walidzalika lan krana iki tuzilu ana dadi gampang al qulubi ing atase pira-pira ati apa maksiatul ghibati maksiati rasan-rasan. Mengapa menggunjing kok cepat? Ya karena sering ngerumpi, sering melihat rasan-rasan kok rasanya kok enak guyub wong rasan-rasan. Maka tergerak untuk ikut rasan-rasan. Kok gak enak kumpul-kumpul gak melok, khawatir dianggap so alim. Akhirnya ya melok nimbrung rasan-rasan, padahal dosa besar ya. Jadi orang ngerasanya ibarat makan menggerogoti daging temannya itu. Ayuhibbu akadukum ayyakula lakma akhi maitan fakarihtumu. Jadi orang menggunjing itu kayak orang menggerogoti dagingnya mayit temannya, sudah mati masih digerogoti juga. Ya. Nah, itulah jahatnya orang ghibah atau ngerasani. Ya. Ya, saya kira sekian saja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil ala kulli shay'in. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.